Perkenalkan, nama saya Syarul Safar dari 12 TKY. Saya akan presentasikan peta konsep perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sumatera, Samudra Pasai. Islam berkembang pada abad ke-13 Masehi, berdiri tahun 1205 Masehi, terletak di pantai utara di Samudra Pasai adalah Sultan Malik al-Shah. Kesultanan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mendirikan banyak pedagang Arab, India, dan Persia yang menyebarkan ajaran Islam melalui jalur dagang dan dakwah. Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Al-Muhayyad Syah tahun 1530. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam mencapai kejayaannya. Yang kedua itu Jawa, peran Sunan Wali. Sunan Gresik mulai pertama di Jawa sekitar akhir abad ke-14 Masehi hingga awal ke-15 Masehi. Sunan Ampel, putra Sunan Gresik, melanjutkan dakwah ayahnya pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Sunan Bonang berdakwah pada akhir abad ke-15 Masehi dan awal ke-16 Masehi. Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Murpa berdakwah pada abad ke-16 Masehi. Sunan Giri berdakwah pada abad ke-15. Di wilayah Giri dikenal sebagai ulama dan pendidikan dirinya di pesantren. Sunan Gunung Jati berdakwah pada abad ke-16 Masehi. Ketiga yaitu Sulawesi, Gua Talo didirikan oleh Tumanurung Bimpa yang pada saat itu masih belum memeluk Islam. Namun setelah datang Datuk Ri Bandung, agama Islam mulai menyebar pada kerajaan ini, mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai tahun 1669. Dan yang keempat yaitu Kalimantan. Waktu abad ke-16, tempat yaitu Kalimantan Selatan, tokoh Sultan Suryansa. Islam masuk lewat pedagang Kesultanan Banjar. Jadi Sultan awal dan berkembang lewati ulama lokal. Kelima yaitu Maluku. Kerajaan Ternate memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku sebagai Papua pada tahun 1512. Bangsa Portugis datang ke Ternate pada tahun 1575. Sultan Bah Abdullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate sehingga kemudian ia mendapatkan julukan 72 Pulau 7. Dan yang keenam, Nusa Tenggara mulai berkembang pada abad ke-16 Masehi, khususnya di wilayah Lombok dan Sumbawa. Penyebaran ini dipengaruhi oleh para ulama dari Jawa dan Makassar yang menyebarkan Islami Lombok, dan raja-raja lokal seperti Sultan Abdul Qahir dari Sumbawa di Nusa Tenggara berkembang secara damai melalui pendekatan budaya di tengah budaya dakwah dari luar. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.